Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini, Kanala akan bahas tentang 5 saham konstruksi yang menarik untuk kita koleksi. Kita akan bahas tentang sekilas daya tarik sektor konstruksi di 2021, lalu juga 5 saham konstruksi yang menarik versi Kanala, dan pastinya kita juga akan bahas strategi untuk berinvestasi di saham-saham tadi. Nah, pertimbangan dalam menyusun video ini tuh dilihat dari beberapa aspek. Jadi Kanala itu melakukan screening terhadap berbagai perusahaan konstruksi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Terus kemudian kita pelajari secara umum dari kinerja fundamentalnya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kita lihat track record fundamentalnya, lalu kita lihat dari aspek valuasi, dan kita lakukan analisis secara umum. Nah, hasilnya itulah yang kita jadikan bahan pembuatan video kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan pastikan selalu riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi. Nah, apa sih daya tarik sektor konstruksi di tahun 2021 ini? Jadi sebenarnya ada beberapa sentimen positif untuk sektor konstruksi. Misalnya, tahun lalu itu baru ada Omnibus Law yang diperkirakan akan membawa prospek yang bagus bagi saham BUMN karya atau sektor konstruksi juga. Dan ini yang terbaru juga, pemerintah itu menyiapkan anggaran infrastruktur itu 417 triliun untuk 2021, naik dibanding anggaran tahun 2020 yang turun karena adanya pandemi COVID juga. Nah, ini gambaran target output strategis di 2021, data dari Kementerian Keuangan. Nah, yang perlu diingat adalah sampai saat ini Kanala belum koleksi saham konstruksi, jadi tidak ada saham konstruksi di portofolio kita, dan list yang kita susun di video kali ini itu berdasarkan tadi poin-poin yang sudah Kanala sampaikan. Jadi kalau ada saham yang belum dibahas di video kali ini, bisa saja terlewat atau memang belum memenuhi kriteria yang tadi Kanala sampaikan. Yang pertama ada saham Adikarya Persero. Ini adalah perusahaan konstruksi yang punya beberapa lini bisnis, diantaranya investment, energi, industri, construction, dan properti juga. Nah, ini termasuk salah satu BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan ini tadi 5 bidang usaha utama dari Adikarya ini. Ada di konstruksi, ada di energi, investasi, industri, dan juga properti. Perusahaan ini listing sejak tahun 2004 dan mayoritas sahamnya itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Jadi ini saham BUMN. Nah, kita coba lihat dari data RTI Analytics untuk kinerja revenue dan net profit Adi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Terlihat di sini revenue-nya masih naik terus trennya, dan net profit juga ikut tumbuh sebenarnya. Nah, ini kita coba ambil data dari 2015 sampai 2019, itu memang konsisten masih naik untuk pendapatan usaha, dan laba yang bisa diatribusikan ke pemilik entitas induk itu juga masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan EPS-nya kalau kita lihat di sini memang itu sempat turun, tapi sekarang berada dalam tren yang naik lagi. Nah, memang sayangnya di 2020 akibat pandemi COVID, kinerja Adi pun juga ikut terdampak dan turun. Terlihat dari revenue dan juga net profit mereka yang turun. Nah, gimana dari balance sheet-nya? Memang umumnya perusahaan-perusahaan di konstruksi ini tuh tingkat utangnya tinggi. Kalau kita lihat dari debt equity ratio-nya itu bahkan bisa ratusan persen, walaupun ekuitasnya juga masih naik dari tahun ke tahun. Nah, ini untuk grafik profitabilitas, teman-teman bisa cek gross margin-nya seperti apa, kemudian juga return on equity dan return on asset itu memang tidak terlalu tinggi kalau kita perhatikan di sini, tapi relatif cukup baik dibandingkan perusahaan-perusahaan konstruksi lainnya. Nah, ini untuk data EPS sejak 2016 itu sebenarnya trennya meningkat untuk Adi ini, tapi sayangnya memang di 2020 ini labanya tuh anjlok sangat dalam, puluhan persen jatuhnya. Nah, jadi laba bersihnya turun. Ini potongan laporan keuangan untuk September 2020, bisa teman-teman lihat di sini bahwa revenue-nya sebenarnya turunnya tidak terlalu dalam, tapi ketika sudah ke bagian laba periode berjalan, itu labanya tinggal 15 miliar, dari tahun lalu tuh sempat 350-an miliar untuk periode September ya. Ini kalau kita lihat kontribusi untuk pendapatan usaha itu mayoritas memang masih disumbangkan dari jasa konstruksi. Ini beberapa contoh pihak-pihak yang menjadi kliennya dari Adi ini. Kalau kita lihat dari pihak berelasi itu misalnya ada Pertamina, ada Hutama Karya, BUMN lain, dan banyak lagi. Termasuk juga ada pihak ketiga dari sejumlah kementerian. Nah, dari sisi valuasi memang kalau kita lihat PER itu ratusan kali ya, karena tadi laba bersihnya anjlok. Tapi untuk kondisi seperti ini, Kanala cenderung akan lihat dari PBV-nya, yang mana di sini masih sekitar 1,07. Jadi masih mendekati PBV 1 yang bisa kita bilang tidak terlalu mahal sebenarnya untuk Adi ini. Nah, tentu prospek kedepannya tergantung dari pemulihan ekonomi, dan di 2021 nanti kita harus lihat seperti apa sih laba bersih dari Adi ini. Kalau misalkan meningkat, tentu kan PER-nya akan mengecil ya, dan itu bisa menjadi hal yang bagus untuk Adi ini tentunya. Nah, dari sisi dividen, perusahaan ini juga cukup konsisten membagikan dividen setiap tahun. Terbukti mereka selalu membayarkan dividen tiap tahun, dan nilainya ya cukup oke lah, walaupun yieldnya tidak terlalu tinggi.
Nah, yang kedua ada saham NRCA atau Nusaraya Cipta. Ini bisa dibilang sebagai saham yang paling menarik menurut Kanala di sektor konstruksi. Nah, ini unit bisnis dari NRCA itu ada di proyek komersial, industri, infrastruktur, dan juga proyek lainnya. Untuk proyek komersial, mereka itu biasa mengerjakan untuk hotel dan resort, untuk bangunan tinggi bertingkat atau gedung bertingkat. Kemudian juga mereka ada untuk pusat perbelanjaan, mall, dan retail tentunya. Nah, itu unit bisnis dari NRCA ini. Gimana dengan kinerjanya? Kalau kita lihat dari data RTI Analytics, sejak 2013 sampai dengan 2019 itu memang revenue-nya naik turun ya, dan net profit pun juga ikut naik turun, tapi masih terbilang cukup baik lah karena perusahaan tidak pernah mengalami kerugian. Dari sisi ekuitas dia juga masih terus naik. Nah, yang menarik adalah NRCA ini tingkat utangnya tuh di bawah ekuitasnya, jadi dia relatif lebih baik tingkat utangnya dibanding sejumlah emiten konstruksi lainnya. Walaupun kalau kita lihat dari ROE dan ROA di sini juga mengalami penurunan kalau kita lihat di sini ya. Namun secara umum dia masih relatif baik lah fundamentalnya. Nah, ini untuk data EPS diperkirakan di 2020 juga akan turun kalau dibandingkan dengan 2019, jadi laba bersihnya kemungkinan akan turun di 2020, dan mereka juga punya payout ratio dividen yang cukup baik tadi kita bisa lihat. Nah, yang paling menarik kalau menurut Kanala saat ini adalah valuasinya, yang mana PBV-nya ini masih di bawah 1, khususnya di 0,78 dengan price earning ratio sekitar 10 kali. Jadi kalau dibandingkan dengan emiten konstruksi lain, NRCA ini mungkin bisa dibilang sebagai salah satu yang undervalue lah kalau kita lihat. Dan ini harganya itu sekitar Rp380 per lembar, jadi satu lotnya cukup kita beli dengan 38 ribuan. Harga sahamnya udah naik cukup banyak dari beberapa bulan terakhir, tapi dia masih dalam batas yang menurut Kanala masih cukup wajar. Untuk dividen mereka juga rutin bagi tiap tahun, jadi saham ini juga rutin membayarkan dividen dan bisa juga dikoleksi buat teman-teman yang suka sama dividen. Yang ketiga ada saham Total Bangun Persada. Ini salah satu perusahaan konstruksi swasta juga di Bursa Efek Indonesia, dan mereka ini juga termasuk punya track record dan kinerja yang cukup baik. Mereka menangani berbagai konstruksi untuk fasilitas umum, gedung perkantoran, hotel, industri, dan lain sebagainya. Nah, mayoritas saham itu dipegang oleh PT Total Indi Persada, dan di masyarakat itu sekitar 32%. Ini untuk data revenue dan net profitnya, kalau kita lihat dari RTI Analytics, itu sejak 2010 sampai 2019 sebenarnya secara umum dia masih meningkat ya, walaupun beberapa tahun terakhir itu turun. Tapi kalau kita perhatikan dari net profit margin, itu cukup menarik sebenarnya untuk Total ini, kalau kita bandingkan dengan emiten-emiten sebelumnya yang kita bahas. Untuk ekuitas juga masih terus bertumbuh, asetnya juga tentunya naik, walaupun memang tingkat utangnya itu di atas ekuitas yang mereka miliki. Nah, dari sisi ROE dan ROA, Total ini termasuk salah satu yang bisa dibilang cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan beberapa emiten sebelumnya tadi, atau emiten-emiten konstruksi lainnya. Jadi secara fundamental, dia punya kinerja yang cukup solid dan menarik sebenarnya. Nah, untuk EPS 2020 mereka masih bisa mencatatkan net profit, walaupun sama-sama juga mengalami penurunan untuk EPS-nya, itu diperkirakan sekitar 34 EPS-nya di tahun 2020. Dan mereka juga konsisten tadi bagi dividen setiap tahun. Nah, gimana dari sisi valuasi nih? Kalau dari price earning ratio tadi mirip-mirip lah seperti NRCA. PER-nya itu sekitar 11 kali dengan PBV itu 1,15. Jadi masih belum terlalu mahal kalau menurut Kanala, jadi cukup wajar lah, masih bisa kita pertimbangkan. Likuiditasnya teman-teman bisa cek rasio-rasionya di situ. Nah, ini untuk track record dividen tadi Kanala sudah mention mereka ini juga bagi dividen setiap tahun, jadi termasuk ya adalah dividen yang bisa kita harapkan dari emiten ini. Dan ini untuk gambaran harga sahamnya sekitar Rp382 per lembar, jadi satu lotnya bisa kita beli dengan 38 ribuan. Jadi termasuk cukup menarik sebenarnya untuk kita pertimbangkan. Yang keempat ada saham WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung. Nah, kalau ini adalah salah satu perusahaan juga, BUMN juga, yang mana ini adalah anak usahanya dari Wijaya Karya atau Wika. Ini termasuk perusahaan yang listing juga di Bursa Efek, dan mereka ini punya beberapa lini bisnis, yaitu di bidang konstruksi, konsesi, dan juga industri. Jadi ini anak usahanya Wika, yang kalau kita lihat mereka ini listingnya tuh di 2017, yang mana 69,3% itu sahamnya dipegang oleh Wijaya Karya. Nah, ini untuk data kinerja memang karena masih relatif baru, jadi dia baru ada data revenue dan net profitnya itu sejak 2017 nih kalau dari aplikasi RTI Analytics. Kita bisa lihat sebenarnya dia naik kemudian turun lagi di 2020 juga terdampak pandemi COVID. Mereka revenue dan net profit juga turun.
Ini teman-teman juga bisa cek balance sheet-nya, dan memang secara track record kinerja masih cukup baru ya, karena baru beberapa tahun listing, jadi teman-teman bisa cek juga di situ. Nah, ini untuk data EPS, kalau kita perhatikan tahun 2020 EPS-nya akan turun, namun kalau kita lihat track record sejak 2017, mereka punya kebijakan untuk membagi dividen, dan mereka juga bagi dividen. Nah, menariknya untuk koleksi saham dari anak usaha BUMN atau anak usaha dari sebuah induk itu adalah biasanya mereka akan bagi dividen, karena itu akan masuk ke induk usahanya mereka. Dari sisi valuasi, PBV-nya sekitar 1,2, jadi masih bisa kita pertimbangkan lah. Dengan price earning ratio itu sekitar 14 kali. Untuk rasio-rasio likuiditas, teman-teman juga bisa perhatikan di sini itu ROE-nya 8%-an, kemudian debt equity ratio memang tingkat utangnya di atas ekuitas yang mereka miliki. Nah, ini untuk update terbaru dari Wijaya Karya Gedung ini, teman-teman bisa cek dari materi presentasi perusahaan, itu realisasi kontraknya mereka seperti ini. Jadi memang di bawah target yang ditetapkan di 2020. Untuk jenis-jenis dan juga detail kontraknya, teman-teman bisa cek di materi presentasi dari perusahaannya. Nah, yang kelima, tentunya ada saham Wika atau Wijaya Karya. Ini pilihan Kanala ID di antara sekian emiten konstruksi lainnya. Harga per lembar sahamnya itu sekitar 2.000-an ya, udah naik cukup banyak sebenarnya kalau kita bandingkan dengan 6 atau 7 bulan lalu, khususnya ketika market crash di tahun 2020 lalu. Mereka ini lini bisnisnya luas sekali, mulai dari bidang investment, properti, kemudian juga infrastruktur dan building, dan banyak lagi. Jadi termasuk salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia. Nah, ini gambaran bisnis portofolionya mereka. Itu mereka punya anak-anak usaha. Tadi Wika Gedung sudah kita sebutkan juga. Kemudian juga ada Wika Beton dan banyak lagi. Di sini teman-teman bisa cek. Ini termasuk salah satu BUMN juga yang sahamnya dipegang oleh negara Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dalam 10 tahun terakhir tuh pertumbuhan revenue-nya bagus sekali kalau kita lihat di sini, dan juga net profit-nya tuh masih terus meningkat sampai 2019 walaupun 2020 juga anjlok. Nah, tapi memang yang perlu kita lihat juga tingkat utangnya ini cukup tinggi ya untuk Wika ini dibanding beberapa emiten yang sudah kita bahas sebelumnya. Walaupun secara ekuitas juga mereka masih terus naik. Nah, ini untuk return on equity dan juga return on asset itu trennya memang beberapa tahun terakhir tuh mulai naik lagi, jadi termasuk cukup menarik sebenarnya. Untuk data EPS di tahun 2020 tuh laba bersihnya anjlok dalam karena di kuartal 3 lalu itu mereka mengalami kerugian. Jadi ya laba bersihnya turun dalam, tapi kalau misalkan suatu saat EPS-nya bisa kembali bagus, misalkan ke 200-an, tentu dia bisa menjadi lebih menarik lagi untuk saham ini. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat dari price earning ratio memang udah 200-an kali, karena tadi laba bersihnya hancur, tapi kalau kita lihat dari PBV itu sekitar 1,3, jadi masih belum terlalu overvalue lah kalau menurut Kanala, dan masih bisa kita cermati sebenarnya. Untuk debt equity ratio itu tadi 300%-an, jadi cukup tinggi ya. Nah, tapi kalau dari kebijakan dividen, Wika ini tuh konsisten juga tiap tahun bagi dividen dengan nilai yang cukup lumayan sebenarnya. Di sini kita bisa lihat mereka tiap tahun bagi dividen. Nah, yang kalau teman-teman cek dari materi presentasi perusahaan itu terlihat bahwa mayoritas project kontrak yang mereka dapatkan itu kebanyakan untuk BUMN atau untuk pemerintah. Jadi memang prospek kedepannya tentu sangat tergantung dari BUMN dan juga pemerintah tadi proyek-proyeknya mereka. Nah, kesimpulannya apa untuk video kali ini? Satu, kondisi sektor konstruksi itu sangat tergantung dari pemulihan ekonomi, karena kalau ekonominya pulih lagi, pembangunannya bergerak lagi, proyek akan banyak, dan itu jadi pemasukan buat si perusahaan konstruksi. Kemudian yang kedua, proyek infrastruktur dari pemerintah dan juga proyek swasta seperti misalkan bangun gedung komersial dan sebagainya itu menjadi pendorong untuk sektor ini. Nah, yang ketiga, kalau menurut Kanala, walaupun dianggap sentimennya positif, sektornya akan menarik, tetap harus lihat kondisi setiap perusahaan, seberapa baik fundamentalnya. Kenapa? Karena ada banyak emiten konstruksi, tapi kita harus cermati nih, mana sih yang akan dapat revenue paling banyak dari kebijakannya pemerintah atau proyek-proyek dari swasta juga. Nah, itu yang harus kita lihat. Cek juga marginnya mereka, seperti apa tingkat utang, supaya kita tahu kondisi dan stabil atau tidaknya emiten ini dan juga prospek ke depannya. Dan analisis yang tadi kita bahas itu baru secara umum. Kalau teman-teman tertarik dengan sahamnya, silakan pelajari lebih detail dan sesuaikan juga dengan preferensi masing-masing investor. Contoh untuk Kanala memang belum koleksi emiten konstruksi karena kurang cocok dengan preferensi kita, misalkan tadi dari tingkat utang dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa bandingkan emiten-emiten konstruksi atau emiten lain yang sejenis untuk kita dapat gambaran yang lebih utuh. Salah satunya teman-teman bisa gunakan fitur dari website Indo Premier. Linknya ada di deskripsi kalau teman-teman mau coba, atau kalau mau cek aplikasi-aplikasi saham terbaik lain bisa tonton video ini. Linknya juga udah Kanala share di deskripsi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.